Halo semuanya, selamat datang kembali di Ajaib Alpha Weekly Snap. Bareng saya Alvin, Financial Expert saham AS Ajaib Alpha. Seperti biasa, saya akan membedah pergerakan pasar saham Wall Street selama sepekan terakhir. Nah, kalau kita lihat, pasar saham Amerika Serikat memang lagi kurang bertenaga dalam satu minggu ini. Seluruh indeks utamanya terpaksa parkir di zona merah. Penyebabnya cukup kompleks, mulai dari inflasi yang masih sticky atau sulit turun, eskalasi geopolitik, hingga ketidakpastian kebijakan dagang yang bikin investor memilih mode risk off atau bermain aman. Tapi menariknya, di tengah pelemahan indeks, beberapa saham justru berhasil mencetak kenaikan signifikan. Top gainers minggu ini dipimpin oleh Moderna, yang RNA, yang melesat 17,09%. Disusul Albemarle, ALB, naik 14,03%. Micron Technology, MU, tumbuh 13,18%, serta SanDisk, SNDK, dan EQT Corporation yang masing-masing naik di atas 11%. Apa saja sentimen penggeraknya? Dari sisi makro, data PCE November menunjukkan inflasi tahunan berada di level 2,8% secara tahunan, dengan core PCE naik 0,2% secara bulanan. Angka ini menegaskan kalau tekanan harga di ES belum benar-benar jinak. Alhasil, The Fed diprediksi bakal tetap wait and see dan nggak akan buru-buru melonggarkan kebijakan moneternya. Di saat yang sama, tensi geopolitik juga lagi panas-panasnya. Ancaman tarif Presiden Trump terhadap Eropa dan Kanada memicu narasi baru, yaitu Sell America Trade. Investor mulai mengurangi porsi di aset Amerika Serikat yang bikin dolar melemah, dan mengalihkan dananya ke aset aman atau safe haven. Efeknya terasa banget di pasar komoditas. Emas dan perak mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all-time high. Bahkan harga emas sempat menembus level $4.900 per ounce. Geser sedikit ke Asia, People's Bank of China memutuskan untuk menahan suku bunga LPR-nya. Ini jadi sinyal kalau mereka sangat hati-hati di tengah perlambatan ekonomi, sekaligus memperkuat ekspektasi bahwa stimulus lanjutan masih sangat dibutuhkan untuk menopang sektor konsumsi dan properti di sana. Terakhir dari sisi emiten, musim laporan keuangan atau earnings menunjukkan hasil yang cukup beragam. Netflix dan Intel sebenarnya berhasil melampaui ekspektasi pasar. Tapi sayangnya, panduan bisnis atau guidance ke depan yang agak konservatif membuat harga saham mereka tertekan. Di sisi lain, Johnson & Johnson dan Kinder Morgan tampil percaya diri dengan fundamental yang solid. Sementara itu, Chevron berada di posisi yang cukup strategis di tengah dinamika kebijakan energi terkait Venezuela. Kesimpulannya, pasar saat ini tidak kekurangan katalis, tapi arah pergerakan sangat ditentukan oleh inflasi, geopolitik, dan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, selektivitas menjadi kunci, dengan fokus pada earnings visibility, balance sheet yang kuat, dan sektor yang diuntungkan dari arus defensif global. Ajaib, semua bisa.